Ya, minta keberkahan Rajab. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah kita dapatkan ketemu dengan bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban itu bahasanya kalau orang dulu dibilangnya bulan Roah. Iya. Tahu Roah, Bu? Tahu. Roah itu bahasa kita, bahasa Arabnya ruh. Ruh itu jiwa. Ya, kenapa disebut bulan Roah? Tradisi yang ada zaman dulu orang pada datang ke kuburan. Ya, bukan ke makom sebetulnya. Ya, makom itu salah kaprah. Ya, Bu ya. Ibu kenalnya makam. Makam dari tulisan makom. Dan orang yang mau pergi umroh atau berhaji ketika di depan Baitullah ada makom Ibrahim. Ya. Jadi kalau ibu bayangkan makom Ibrahim itu bukan berarti kuburan. Ya. Nih, yang mau berangkat umroh udah ibaratnya udah paham. Nah, ini yang emak-emak yang barangkali belum, kalau mendengar kata makom Ibrahim itu bukan kuburan. Ya, masih ingat yang pernah saya terangkan dulu kalau nggak salah 10 tahun yang lalu. Nah, apa artinya makom, Bu? Masih ingat gak? Hadiah besar bagi Anda yang mampu menebaknya. Ayo, masih ingat apa arti makom? Ya, ibu-ibu kayaknya pada tawadu, padahal nggak tahu. Pada tawadu, Bu ya. Tahu tawadu, Bu? Tahu warna duit. Ya, jadi kalau makom itu dari bahasa koma yakumu kiaman. Ya, koma artinya telah berdiri. Nah, makomun kalau dalam pelajaran sorok itu adalah kata keterangan tempat. Ya, jadi makom itu maknanya tempat berdiri. Nah, tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu batu. Nah, kayaknya hampir sama sebesar ini. Ya, bekas telapak kaki Nabi Ibrahimnya gede banget. Ya, itu makom. Apa kaitannya dengan makom disebut makom Ibrahim? Dulu Nabi Ibrahim ketika merenovasi, bahasa kitanya di kampung ini kita renovasi apa ya? Ngedandanin. Ya, ngedandanin Baitullah. Baitullah, Ka'bah didandanin, ditinggiin. Ya, kalau orang dalam jabatan reformasi, tapi kalau bangunan namanya merenovasi. Nah, kalau kita lapar makan nasi. Ya, jadi merenovasi, menambah. Setiap pimpinan atau para zaman Nabi itu punya tugas ke situ. Rumah pertama yang dibangun oleh Allah, rumah yang pertama yang dibangun oleh Allah adalah Baitullah. Baitullah. Cuma enggak semegah sekarang. Dulu sederhana, cuma dikasih batu biasa. Ya, itu rumah pertama. Kalau bahasa di globe apa tuh globe? Bola dunia ya. Iya. Bola dunia tuh kalau di sekolah tuh suka ada muter tuh, diputar-putar sama bocah. Ya. Itu Baitullah itu pusatnya bumi. Pusat. Mau diukur kemana aja sama ukurannya. Nah, kalau bahasa kita bilangnya pusar. Ya, pusar. Ini pusar dari pusar yang ini kalau dihitung ke atas sama hitung bawah sama. Nggak percaya pulang bentar deh itu. Ya, pusat. Ya, pusat atau pusat. Pusatnya bumi adalah Baitullah, Ka'bah. Nah, jadi di depan Ka'bah ada makom, itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dalam proses merenovasi. Kalau di kita tempat berdiri itu dibilangnya apa? BI.
BI apa? BI atau apa sih? Steger. Oh ya. Steger. Ada sinonim katanya, persamaan kata steger apa? Tangga. Apa? Tangga. Kalau tangga mah beda kalau tangga mah. Jadi kalau tangga dalam bahasa Arabnya sulam, ya, bukan sulam tukang bubur pergi aja, bukan. Ya, jadi sulam itu maknanya tangga. Nah, kalau makom itu tempat berdiri, ya, beda lagi. Ya, itu tapak tilas itu kaitan dengan sejarah, ada bekas. Nah, ini yang dimaksud makom, ini tempatnya. Makomun, isim makan, isim zaman. Kata keterangan tempat dengan kata keterangan waktu. Itu makom. Ya. Kalau kata koma yakumu kiam maknanya berdiri. Jadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu disebutnya makom. Ada bekas tapak Nabi Ibrahim. Itu bukan kuburan. Ya, sering saya mengulas kata makom di kita bilangnya makam, ya. Padahal yang betul zaman kita kecil itu, yang sudah umur 60 ini ke atas, ngerti zaman dulu nggak disebutnya makom, Bu, nggak disebutnya makam, kober. Yang betul ya kober. Yang betul itu kober, Bu. Mau mana ke kober? No, ke kegumukan. Ya, kober. Ya, kober itu yang betul kober. Artinya betul itu dalam bahasa Arab kobrun. Nah, kobrun kuburan. Ya kan ada doa Allahumma ja'al kuburahu raudhatan min riyadil jinan wala taj'al kuburahu kubratan min hubarin niran. Kira-kira apa itu maksudnya, Bu? Kalau lagi berdoa gitu, ya Allah, jadikanlah kuburan si fulan atau si fulana, ya, kuburan yang dijadikannya adalah taman daripada taman surganya Allah. Jangan sampai doa terbalik. Allahumma ja'al kuburahu kubratan min hubariniron. Itu terbalik tuh doa. Pernah ada orang doa begitu, karena doa boleh ngedengerin, nggak diperhatikan maknanya, akhirnya maknanya malah jadi celaka. Apa celaka? Ya Allah, jadikanlah kuburan orang ini kuburan tempat api neraka. Sekali didengar, dua kali didengar, ini orang apa belum paham gitu ya. Akhirnya yang tahu berkewajiban meluruskan. Nah, dalam forum begini akhirnya saya sampaikan, bapak-bapak itu majelis taklim bapak-bapak itu bukan sekali dua kali. Rupanya memang mohon maaf nggak tahu maksud doa itu boleh ngedengerin, bukan boleh belajar benar-benar, boleh ngedengerin. Ya kan biasanya kalau boleh ngedengerin mah asal-asalan. Jadi ibu-ibu ngedengerin bagus, tanya sama yang mengucapkannya, kan dalam makhrajul huruf harus jelas, ya kan, maknanya jangan sampai salah. Ya sama juga nyak-nyak atau engkong-engkong belajar sholawatan ya Rabbi bil Mustafa balik mengkok sedannya. Ya Allah, sedannya. Jadi padahal itu sholawat itu bagus banget. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad. Mustafa itu nama Nabi Muhammad. Saya kurang setuju itu kalau ada kentang diiris-iris itu namanya Mustafa. Kentang Mustafa. Apa? Kentang Mustafa. Iya. Ya Allah, itu nama yang mulia, Bu. Mustafa itu nama Nabi Muhammad. Ya. Ya, ini bagi yang tukang masak, besok bikin namanya Robe itu. Jangan Mustafa. Ya. Kita harus menghormati Nabi Muhammad. Ya. Tentang orang-orang ya. Nah, ini siapa nama? Tentang ada cing surong enggak? keripik kentang. Lain lagi ya keripik ya. Kemana tuh? Ini pedes. Ya.
Iya ya, oh enggak hadir ya. Iya, cari nama, ya enggak tahu itu siapa yang memulai itu nama itu jadi Mustafa kembali lagi. Ya Rabbi, wahai Tuhan. Bil Mustafa, baknya di sini mananya wasilah, perantaraan. Tuhan dengan perantaraan Nabi Muhammad orang pilihan. Mustafa itu mananya orang pilihan. Ya Mustafa, ya Mustafa, ana bahibak ya Mustafa. Nah, itu lagu tujuannya cinta sama Nabi Muhammad. Ana bahibak, ya Habibi ana bahibak. Ya bahibak itu bahasa Amiyah, maknanya suka, senang, cinta. Nah, cuma kadang-kadang kondisinya nggak sesuai ya. Nah, kembali lagi saya urut. Pertama, kata makom maknanya sebetulnya bukan kuburan, tempat berdiri. Ya, tempat berdiri. Jadi kalau kita sampai ke sana melihat nggak apa-apa, ya, melihat, dan itu dalam ihram umroh ataupun ihram haji, ketika selesai 7 putaran disunahkan sholat di dekat makom Ibrahim. Kalau memungkinkan laksanakan. Kalau tidak memungkinkan jangan di dekat makom Ibrahim. Ya, siaran langsung tiap hari saya mantau itu melebihi jumlah jamaah haji. Padat. Ya. Info terkini. Iya, sekarang lagi pada sholat duha. Jam 10 lebih 15 menit. Di sana masih pagi, ya, menjelang siang jam 10. Nah, itu banyak sholat. Jadi kalau lagi umroh 7 putaran, biasanya sunnahnya sebelum sa'i itu artinya usaha. Berusaha biar ketemu air. Siapa yang lari sono kemari? Siti Hajar. Kenapa disebutnya Siti Hajar? Karena memang di lingkungan situ banyak bebatuan. Siti itu maknanya nona. Nah, asalnya Sayyidati. Ya, Sayyidi wa Sayyidati. Sayyidulikum bil kutudil jawiyah dan mamlakatil arabiyah. Biasanya di pesawat gitu. Ya, selamat datang para penumpang di pesawat Saudi Arabia. Welcome gitu ya. Biasanya begitu tuh. Jadi kembali lagi 7 putaran disunahkan sholat di dekat makom Ibrahim sebelum sa'i. Nah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Ya, sebetulnya yang mau umroh ataupun yang belum melaksanakan akan umroh, kalau ilmu mah harus tahu, Bu. Ya, harus tahu. Jadi jangan sampai nanti mendadak mau umroh baru belajar. Ya, jadi seperti baca naik Sofa, Bukit Sofa, Bukit Marwah, paling enggak walaupun doanya simpel, inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu kan pendek doanya, Bu ya. Pendek ya, Bu ya. Panjang kalau nggak hafal. Kan ada buku. Iya. Jangan sampai nggak belajar. Belajarnya boleh ngedengerin, nggak langsung, ya. Bacanya jadi kadang-kadang jadi tebal, salah. Inna Sofa wal Marwoto. Mentang-mentang punya saudaranya Marwoto, nggak boleh, itu ayat Al-Quran. Ya, Inna Sofa wal Marwata, bukan Marwoto. Ya, min sya'airillah. Jadi naik ke Bukit Sofa, naik ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah, sama doanya itu. Karena ketika orang berada di Sofa Marwah, ini adalah bagian syiarnya agama.
dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika berdiri di Bukit Sofa langsung mengatakan, kami sudah masuk agama Muhammad. Yang benar adalah agama Nabi Muhammad. Padahal Nabi saat itu udah bilang, wahai Sayyidina Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar, jangan dulu disebar, ya, sebab kondisinya belum kuat. Apa yang terjadi sama kaum Quraisy? Sayyidina Abu Bakar diserang, diinjak-injak. Ya Allah karim. Jadi orang dulu itu berjuang untuk agama itu berat, Bu. Berat, ya, luar biasa. Tapi karena memang sudah tekadnya kuat, ya, Abu Bakar itu kalau dari nasabnya itu dari marganya marga At-Tamimi. Ya, kan kalau di kita bahasanya ada di Indonesia ini ada marganya As-Sihab, ya, kemudian Al-Haddad, itu marga. Di Sumatera juga ada marganya marga Hutauruk, Nasution. Nah, kalau di kita di Tambun ada marganya juga marga Silobah Hutan. Karena kebanyakan ketemu tukang kredit, ya, namanya marganya Silobah Hutan. Ya, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, kembali ke keterangan makom Ibrahim. Jadi ibu-ibu sekalian, kenapa saya harus jelaskan? Nanti tuh cucu atau anak, nenek, ini ada PR, makom itu apa, Nek? Yang itu di depan Ka'bah. Nah, itu makom itu kuburan. Nah, terus di sekolahan salah. Pulang, Nek, kok jawabannya kuburan? Salah. Memang apa? Itu tempat berdiri, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika merenovasi Baitullah. Nah itu, kok batu bagaimana? Jadi batunya itu, Bu, otomatis, otomatis, ya. Jadi batunya itu otomatis, ntar bisa naik, bisa turun. Kayak lift, ya, itu bukan rancangan manusia, Bu, ya, yang berdiri di situ juga bukan orang sembarangan, ya. Kalau kita di rumah naik steger, ya udah, steger BI, zaman dulu bilangnya BI, nah sekarang orang nggak bilang BI, steger. Kenapa nggak pakai BI? BI udah dipakai di dunia perbankan, Bank Indonesia, BI, ya. Jadi ketika umroh, mintanya umroh yang mabrurah. Nah, kalau haji yang mabrur. Nah, ini menyangkut bahasa. Dan jadi umroh mabrurah itu sifat sama mausuf, naat sama man'ut. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau sifatnya mu'annas, mausufnya juga mu'annas. Kalau sifatnya mudzakkar, mausufnya juga mudzakkar. Kenapa? Sifat sama mausuf yang disifati sama sifat. Ini bukan sifat yang di rumah, itu bukan. Ini dalam tata bahasa. Jadi supaya nggak keliru, kita doain saudara kita yang mau berangkat umroh atau yang mau berhaji, hajinya haji mabrur. Jangan bilang haji mabrurah, itu salah kalimatnya. Jadi kalau haji mabrur, kalimat haji itu mudzakkar, ya. Sama juga orang baca Fatihah sama Yasin. Mari kita mulai baca suratul Yasin. Nah, jangan suratul Yasin, sebab Yasin nggak ada alif lamnya. Nah, gitu ya. Suratul Fatihah, betul. Nah, jadi istilah haji itu adalah mabrur, kalau umroh mabrurah. Tidak disebut ibaratnya perempuan yang mabrurah, itu lain lagi, anisa jadinya. Jadi kalau umroh mau laki-laki mabrurah,
Kan yang melaksanakan umroh kalau dalam haji tamattu itu terkait dengan haji. Tidak boleh ditinggalkan karena proses haji tamattu umroh dulu baru berhaji. Nah, kalau qiron bareng-bareng haji sama umroh. Nah, kalau ifrad haji dulu baru umroh. Nah, luar biasa. Beruntung betul dalam agama kita ini rinci dalam belajarnya. Jadi ibu-ibuku nggak usah malu ya, kalau belajar nggak usah malu. Nanti dianggapnya saya nggak ngerti. Enggak, kalau memang betul belum ngerti nggak apa-apa. Kan namanya mutolaah ya, atau murojaah atau mudzakarah ya. Mutolaah berarti yang ibu-ibu dulu sudah tahu, mungkin karena kesibukan lupa dimunculin lagi, itu namanya mutolaah. Tola'al badru alaina, muncul Nabi Muhammad badrun. Makanya kalau di kitab Al-Barjani itu Nabi Muhammad namanya banyak betul ya. Badrun, anta badrun, anta samsun, anta nurun, itu Nabi Muhammad, luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah. Kembali ibu sekalian, jadi proses dalam ibadah kita harus tertata rapi. Apalagi ini mau menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa disebut bulan suci? Karena memang yang hadir di bulan suci, yang didatangi sama bulan suci hanya orang-orang yang suci. Maka ada kata Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu bagian daripada keimanan. Nah, yang diajak puasa itu hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujung ayat ini intinya takwa. Proses takwa harus dibarengi dengan keimanan. Nah, keimanan ini kaitannya dengan hidayah. Oh, banyak itu. Ya. Sedangkan hidayah ini nggak bisa dipaksa. Ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi upaya harus ada. Ya. Sama juga orang di LA atau kerennya LE. LE itu tulisannya LA, Ibu ya. Gimana itu LA? Bukan di Amerika. Di Cikarang lewat sama sedikit. LA lemah abang. Tapi yang saya maksud yang betul Ibu di Amerika ya. Di Los Angeles itu hidayahnya dimulainya yang mengerikan. Apa kebakaran sewilayah di yang tempat dibanggakan Hollywood, semuanya kebakar hotel. Akhirnya banyak sesuatu yang di luar nalar pikiran manusia. Orang-orang di Amerika, kok bisa begini, kok bisa begitu. Akhirnya hidayah datang. Banyak yang masuk agama Islam, berduyun-duyun masuk agama Islam, banyak yang bersahadat. Ya, jadi kalau hidayah begitu kan berat, naudzubillah min dzalik. Sama juga orang di kampung, kalau giliran ada orang mati, wah pada sholat rajin. Terus yang mati nganggur sepit lagi nggak ada. Nunggu yang mati. Pernah mohon maaf Bu, ini jujur. Dulu di sini nih di kampung kita sini, waktu itu yang meninggal itu bergantian. Ini meninggal. Wah mau sholat penuh. Giliran yang meninggal pada ngasong, nggak ada lagi, kosong lagi mau sholat. Itu jangan sampai seperti itu. Urusan ibadah mah kewajiban, bukan nunggu ada yang mati. Walaupun kata mati kata Rasulullah, kafa bil mauti wa idh, cukuplah dengan kematian itu nasihat. Jadi kalau orang yang berakal sehat, adanya orang yang meninggal itu dan nasihatin. Tapi nggak semuanya.
Enggak semuanya orang paham. Ada orang meninggal itu menasehati, gue datang kayaknya mayatnya diem aja nggak nasehatin. Bukan itu. Maksudnya apa? Ada yang meninggal itu kita yang berpikir apa paling enggak, oh iya ya, dia sama-sama orang manusia terus kembali kepada Allah. Saya bakalan juga kembali. Ketika bilang saya juga nanti bakalan mati, itu udah masuk nasihat di dirinya. Ya, saya juga bakalan dijemput nanti, jadi nasihat. Tetapi nggak semuanya orang berpikir ke sana. Apalagi mayatnya nginep dulu sambil nemenin ada main gaple. Ya kan, itu di Amerika. Ya, di Amerika. Di kita ya insya Allah wallahu a'lam. Ya Allah, ya Allah karim subhanallah. Walhasil ketika kembali lagi ke menyambut Ramadan tamu suci, berarti diri kitanya harus suci. Orang dulu bagus Bu, dari satu sisi orang dulu rapi. Ramadan besok mau datang tanggal 1 Ramadan. Hari ini sorenya itu pada keramas supaya suci. Ya, bagus. Tapi kurang lengkap. Yang dimaksud menyambut bulan suci, diri orang mukmin suci, lahirnya suci, batinnya suci. Maka apa? Ada istilah datang ke rumah mertua bawa rantang, minta didoain, mak, doain mak ya, minta maaf, biar dimaafin, minta maaf, saling memaafkan, bersih suci karena mau ketemu yang suci. Ya, tamu ini ibaratnya gini. Ini kalau saya ceritain contoh lain, umpamanya kita mau kedatangan besan. Udah dirancang-rancang 3 bulan ke depan mau datang besan. Undangan udah rapi semuanya, kembang juga udah rapi ya. Karena kembang itu nggak susah, tinggal metik aja. Ya, kembang udah rapi, semua udah rapi. Kedatangan nanti tanggal sekian tamu mau datang besan. Besan rapi pakai dasi, pakai jas. Terus tuan rumahnya belepotan, kotor, lumpur dari sawah. Kira-kira tamu udah rapi, itu hormat nggak Pak? Enggak. Kagak hormat. Nah begitu juga kita mau kedatangan tamu. Tamunya bulan suci, bilangnya bulan suci, berarti yang menyambutnya harus dalam keadaan yang sama-sama suci. Yang datang suci, yang menyambut suci, itu namanya klub. Nah, kalau yang disambutnya suci, yang nyambutnya enggak suci, itu namanya jaka sembung bawa golok. Ya, naudzubillah, enggak nyambung. Ya, jadi harus nyambung. Yang datangnya rapi, yang nyambutnya rapi, itu kan nyambung. Nah, Ramadan disebutnya bulan suci. Dan tamu ini datangnya berulang, saya menyampaikan, tidak lenggang kangkung, ya, tidak kosong tangan. Ya, sama juga ibu-ibu datang ke mertua kan jalannya pada miring, ya kan? Iya. Ya bau miring. Itu ada yang salah paham, bener-bener ada miring. Dan maksud gua ngapa lu tuh? Katanya kata Haji Sayuti kalau datang ke mertua miring. Lu mah kagak nyambung. Lu datang kemari bawa bawaan yang berat yang gak kamu kagak miring. Oh begitu. Maksudnya begitu, bawaan oleh-oleh ke rumah mertua, saking beratnya jalannya miring. Gitu. Istilahnya begitu. Bukan jalannya miring, kagak apa-apa miring. Lu ngapa keseleo? Bukan itu, maksudnya bawa oleh-oleh. Nah, oleh-oleh yang dibawa sama Ramadan dari mulai qiyam, apa itu qiyam? Sholat malam. Nah, sampai juga besok nih, pertengahan Sa'ban kata Rasulullah, idza kanat lailatu min nisfi Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha.
Itu Nabi Muhammad yang nyuruh. Apabila di pertengahan Sya'ban, maksudnya bulan Sya'ban, Faqumu mulailah dirikanlah qiyamul lail di malam itu. Nah, di kita nih budayanya harus ditambah. Di kita kan budayanya baca surah Yasin 3 kali. Itu udah bagus. Ya, surah Yasin minta panjang umur dalam taat. Minta diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang cukup. Kita yang ketiga, nanti kalau malaikatul maut datang minta mati dalam keadaan iman dan Islam, itu tak. Silakan baca surah Yasin, jadikan wasilah. Tapi ditambah qiyamul lailnya. Qiyamul lail apa? Ya boleh dengan menggunakan sholat tasbih. Ya, enaknya sholat tasbih memang ya berjamaah bagus, sendiri di rumah juga bagus. Cuma kalau berjamaah harus ada calling-callingan. Imam ngomong sama makmum, jangan nanti salah, nggak diberitahu. Jadi imamnya ngasih tahu para jamaah, ini sholat tasbih sebetulnya bacaannya adalah surah Sabbihisma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa, kan panjang. Sementara jamaah nggak semuanya hafal. Nah, dikasih kebijakan sama imamnya, baik imamnya ibu-ibu, ya kelompok ibu-ibu, imamnya laki-laki, kelompok bapak-bapak. Kasih tahu, jangan imamnya bacanya Sabihis, makmumnya baca Inna A'tayna. Ya, udah selesai Inna A'tayna kan bacanya baca tasbihnya 15 kali. Udah 15 kali kok imam belum juga ruku. Akhirnya makmumnya ngelamun, dia lama banget dia. Nah, jadinya sholat enggak. Nah, untuk menyesuaikan, kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang jadi imam umpamanya, kita ambil jalan tengah. Ya, jadi nanti surah pertama umpamanya Qul Ya, surah yang kedua rakaat yang kedua kita baca Inna A'tayna atau baca Qul. Mana yang setujunya? Sudah Inna A'tayna sama Qul. Ya, sepakat. Nah, gitu udah imamnya baca Inna A'tayna setelah Fatihah, makmumnya juga sama. Jangan sampai beda. Kecuali sholatnya sendiri. Nah, sholat tasbihnya sendiri di rumah itu terserah. Mau baca Sabihis, lam yakunil, enggak apa-apa, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi malam pertengahan Sya'ban, faqumu lailaha, siarkan, dirikan sholat malam. Apanya kita udah bagus itu. Mensiarkannya, meramaikannya dengan bacaan surah Yasin. Lanjutkan, ya. Atau baca surah Yasinnya sholat tasbih dulu berjamaah. Bu, kalau masalah sholat nisfu Sya'ban ada 2 versi. Ada yang mengatakan itu tidak ada riwayat tentang sholat nisfu Sya'ban. Tapi ada juga ulama lain mengatakan sholat nisfu Sya'ban itu boleh. Usolli sunnata li nisfi Sya'ban raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau yang punya pedoman sana silakan. Nah, saya ngambil jalan tengahnya, sebaiknya sholat tasbih saja. Ya, kapan? Habis sholat isya. Ya, habis sholat isya. Kan biasanya maghrib dipimpin bapak-bapak Yasin pertama, Yasin kedua, Yasin ketiga, doa, kemudian tahlil. Nah, habis selesai sholat isya, kalau ibu-ibu mau di rumah sholat tasbih silakan. Mau ibaratnya ibu-ibu khusus berjamaah silakan, tapi harus dibicarakan. Jadi yang namanya pemimpin, yang namanya imam juga harus ada kerjasama sama makmum. Pernah kejadian, Bu, ini kejadian fakta, bukti nyata, tajam dan terpercaya. Ya, sholat ini disebut aja sholat di Masjid Darussalam. Imam sholat subuh, imamnya nggak ngasih tahu, bacaannya bacaan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Ada bacaan wasjud waqtarib. Ngapain itu?
sujud tilawah. Wasjud waqtarib itu rakaat yang kedua menjelang kunut. Langsung imamnya ruku. Nah, makmum ada yang lupa, ada yang kagak paham. Yang kata kagak paham, subhanallah, maksudnya ngingetin ruku dulu. Imamnya nggak salah, karena wasjud waqtarib itu sujud tilawah. Selesai dibaca sujudnya, langsung berdiri lagi, baru Allahu Akbar ruku. Akhirnya ada yang ruku, ada yang baca subhanallah. Aku mengikuti imam aja, ngikut sujud, ngapain kau sujud? Ngikut aja sujud, berdiri lagi. Akhirnya berantakan. Kenapa saya sebut ini kira-kira 21 tahun yang lalu kejadiannya. Ya, udah lama betul, Bu. Ya, jadi makanya orang itu disuruh musyawarah, disuruh belajar begitu. Banyak hal-hal orang ibadah enggak berdasarkan aturan. Kejadian lagi nih. Ini tujuannya bukan mau gibah, enggak saya sebut. Bukan di lingkungan kita, jauh. Sholatnya sholat gerhana bulan. Kan kalau sholat gerhana bulan sama sholat gerhana matahari beda. Ada kusuf, ada khusuf. Kalau kusuf matahari, kalau khusuf bulan. Kalau kusuf geblek. Ya. Sholat sunat gerhana matahari kusuf. Ya. Nah, kalau kusuf, bagaimana caranya? Rukunya 2 kali, baca Fatihahnya 2 kali. Ya, pertama ruku, berdiri lagi baca Fatihah, baca surah, ruku lagi, kemudian i'tidal lagi baru sujud. Ada orang dikasih tahu, kata tokonya, pengumuman kita nanti sholat gerhana bulan ngumpul, sudah ngumpul, ya, terus nggak diterangkan. Nah, terus jamaah punya hak untuk bertanya, sebab pertanyaan itu termasuk bagian ilmu. As-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu adalah bagian daripada ilmu. Siapa tahu yang kita tanya ini orang lain juga mau bertanya cuma malu, kan gitu, ya kan? Dapat yang lainnya ilmu. Secara garis besarnya menyambut kedatangan Ramadan, ya. Kita sama-sama, diri kita, keluarga kita, karena yang datang ini adalah tamu bulan suci. Mudah-mudahan diri kita saling memaafkan kesucian kita dapat. Nah, dari suci ini bagian daripada iman. At-tuhur satrul iman. Sama juga an-nadhafatu minal iman. An-nadhafah bersih, at-tuhur maknanya suci. Tapi kalau dalam urusan najasun, ya beda tuh. Kalau bersih ini belum tentu suci, Bu. Tapi kalau suci udah pasti bersih. Nah, itu beda. Kalau suci pasti bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Ibu umpamanya minum Coca-Cola. Tahu Coca-Cola? Coca-Cola dicontoh gitu ya. Minum Coca-Cola bersih tuh. Tapi jangan minum ya. Itu di mana-mana buat ngempel itu. Ya, udah minumnya Saparilla aja. Sama-sama berupaya untuk bisa mengambil keberkahan di bulan Sya'ban. Doa adalah kewajiban. Kenapa saya bilang doa itu wajib? Karena perintah. Ud'uni astajib lakum. Itu dalil Al-Qur'an itu. Berdoalah kepada saya, mintalah kepada saya, mohonlah kepada saya. Kata Allah seperti itu. Kalau sudah berdoa, bermohon, astajib lakum, saya akan ijabah. Ijabah kalau bahasa kita apa ya?
ya diterima, dikabul. Ya, makan kalau enggak kita berdoa malah sombong, hati-hati. Ya, kalau kita enggak berdoa, kata Allah, ini manusia sombong. Nah, jadi supaya terhindar dari sifat sombong, sering-sering berdoa. Ya, dengan bahasa Indonesia pun Allah paham. Bahasa apapun di muka bumi ini paham Allah. Ya, bahasa isyarat, ya pokoknya makhluk yang ketika berdoa sama Allah, Allah paham. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Turki, bahasa apa saja, Allah Maha mengetahui, Allah Maha paham. Baik ibu sekalian, sudah jam 3 kurang 10 menit. Barangkali ada yang mau ditambahkan dalam keterangan saya, mungkin tadi ada yang kelupaan ataupun ada yang mau merapikan atau ada yang mau bertanya, ya dipersilakan.